فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba lihat bagaimana keutamaan sedekah itu sendiri. Karena memang setiap kali kita membahas tentang sebuah ibadah, agar kita termotivasi mau mengerjakannya, maka ketahui keutamaannya, fadilahnya, janji-janji Allah. Dan Allah benar dengan janjinya. Ya. Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur daripada Allah? Janji pertama Allah orang bersedekah, teman-teman. Pensucian dan pembersihan jiwa. Bersih penyakit-penyakit jiwa kita. Bersih, jadi suci jiwa ini. Nggak sering berpikir buruk. Allah menggambarkan dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat, sedekah dari sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Allah yang menjadikan begitu. Bersih, suci dari segala macam penyakit, segala macam permasalahan. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata ulama, makna tutahhiruhum, engkau membersihkan mereka, maksudnya adalah membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari kikir jiwa mereka. Itu maknanya. Jadi bersih dari diri kita penyakit-penyakit hati. Itu dengan sedekah. Yang kedua, sedekah itu sendiri berpahala dan bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Atau bahasa sederhana adalah ibadah. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk itu. Ya. Untuk bersedekah. Gitu. Banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li'ibadiyalladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Katakan kepada hamba-hambaku, hai Muhammad yang telah beriman. Apa perintah Allah? Apa perintah Allah secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW yang disuruh sampaikan kepada hamba-hamba yang beriman? Yang beriman tersentuh di sini. Hatinya, ya. Dia akan mencerna dengan fikirannya untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Apa pesan Allah dari 1400 tahun yang lalu dan akan berlaku sampai menjelang hari kiamat? Ya. Hendaklah mereka mendirikan sholat. Jaga sholat 5 waktumu itu. Setelah itu ya Allah, dan menafkahkan atau bersedekah sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Ya. Di sini terang-terangan bukan riak ya. Sembunyi maksudnya apa? Ada orang lihat tidak lihat tetap aja dia sedekah. Dia sembunyikan. Dan dia tidak cerita-cerita pada orang. Oh saya sudah bantu si fulan, saya sudah bantu si fulan. Tidak ada. Atau terang-terangan misalnya. Ada orang minta di pinggir jalan. Kita terpaksa apa boleh buat kasih. Anda lagi haji dan umroh. Di Mina, di Arafah ada yang minta. Kalau kita tidak mau kasih karena takut riak, maka kita tidak akan memberikannya gitu kan. Karena yang terpaksa memang tempatnya di tempat umum. Atau tiba-tiba kita lagi duduk dalam sebuah majelis, ada orang datang minta, berikan. Maka di sini kita boleh berikan. Ini bukan riak. Karena memang keadaannya gitu kan. Riak itu dia sengaja nunggu orang baru kemudian dia sedekah. Kata Allah sebelum datang hari kiamat. Yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada persahabatan. Tidak bisa lagi, tidak laku lagi rupiah, dolar, real, euro. Nggak ada lagi. Nggak berlaku sudah. Sekarang di sini saatnya. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 254 ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khillatun wala syafa'ah wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang beriman. Yang dipanggil orang beriman ini. Belanjakan atau keluarkan di jalan Allah sebagian dari rezeki. Bukan semuanya, sebagian. Sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat.
Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Allah suruh itu. Ya. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita agar jangan nyesal. Selalu nunda-nunda. Numpuk di rekening harta tersebut. Tidak pernah berpikir kalau dia bisa mati seketika. Lalu dia menyesal. Allah sudah kasih gambaran. Renungi baik-baik firman Allah ini. Jadikan selalu terngiang di kuping kita agar kita tidak pernah perhitungan lagi saat bersedekah di jalan Allah. Perhatikan Allah katakan kekal ditelawakan orang yang beriman sampai hari kiamat. Surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan segera belanjakan, sedekahkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, pernah sudah lihat malaikat maut? Ya. Udah nggak ada lagi gunanya rumah dia mau di Menteng kah, mau di daerah mana kah yang termahal, atau mobil dia mewah kah. Sudah nggak ada lagi, di ranjang kematian tinggal dia dengan malaikat maut. Baru dia mengatakan, ya Robku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sesaat saja, sampai waktu dekat, sesaat saja. Untuk apa? Untuk kembali ke makanan favorit, untuk tidur sama pasangan, untuk salaman sama anak-anak, untuk kembali mengecek dulu keuangan perusahaan, ya. Bukan. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah, itu yang dia baru lihat, oh ternyata ini yang paling besar pahalanya, tapi sekarang luput nih. Dan aku termasuk orang-orang saleh, tapi udah telat. Karena malaikat maut kalau datang tidak ada lagi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tidak akan pernah diterlambatkan sesaat ataupun dimajukan sesaat. Detik itu Anda harus mati. Di saat itu semua rekening yang penuh dengan miliaran nyesal kenapa nggak dikeluarkan. Kenapa nggak wakafin buat masjid, buat pesantren. Kenapa nggak buat rumah anak yatim. Kenapa selalu orang-orang yang minta-minta kita usir dan kita tidak iakan. Mana kerabat yang kesian terlilit utang. Orang-orang yang sakit butuh dilunasi rumah sakitnya dan seterusnya. Yang ketiga yang Anda bisa dapatkan. Ya. Tentu di sini ada juga hal yang penting teman-teman dalam surah Al-Baqarah. Insya Allah nanti kalau ada waktu, masih di sisa waktu, kita akan coba bacakan beberapa ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah supaya jadi tolak ukur dalam masalah sedekah ya. Insya Allah. Mungkin nanti di akhir di penutupan insya Allah. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya di hari kiamat kelak. Di mana nanti pada saat orang sudah di mahsyar, susah sekali, panas. Sampai dalam hadis dikatakan jarak antara manusia dengan matahari cuma 1 mil. Bisa 1 mil yang jarak, yang 1,5 kilometer kurang lebih. Atau kata perawi hadis tentang masalah mil ini, itu adalah orang Arab kalau mau pakai celak, ya, ada kayunya atau alat yang digosok di mata. Pas sudah dekat sekali dengan mata itu dikatakan dengan 1 mil. Sampai orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai ya mulutnya tenggelam sampai Nabi SAW berikan isyarat dengan tangan beliau seperti ini. Dan ini kita sedang membahas tentang 7 golongan yang Allah naungi kan. Nah ini perlu untuk digarisbawahi. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Kullu imri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nasi au yuhkamu bainan nas." Setiap orang akan dibawa naungan sedekahnya. Sedekah akan selalu melindungi dia. Ya, hingga manusia selesai diadili oleh Allah. Atau riwayat lain hingga keputusan di antara manusia telah selesai diadili oleh Allah. Yang ini disebutkan Ibnu Khuzaimah dan dikatakan sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Abul Khair mengatakan, seorang perawi hadis, tidaklah suatu hari dilewati melainkan dia bersedekah. Ya. Atau seseorang mengatakan tentang tidaklah lewat waktu bagi Abu Khair sehari saja kecuali dia bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Yang penting hari itu tercatat dia bersedekah. Ya. Begitu juga dinukil Abdullah bin Umar radhiyallahu bersedekah sehari walaupun dengan sepotong bawang. Dan saking cintanya mereka dengan sedekah sampai para sahabat saleh itu bersedekah luar biasa. Mereka betul-betul tidak lagi punya nilai. Karena mereka tahu ini akan mereka terima di akhirat nanti. Bukan lagi pikiran dia seperti orang kapitalis. Intinya kalau keluar berarti berkurang saldo saya. Bukan. Orang beriman terbalik.
Kapitalis menabung pangkal kaya, kalau orang beriman sedekah pangkal kaya. Ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Karena orang yang kapitalis itu selalu berpikir nabung terus. Sehingga yang ada adalah sifat bakhil. Sudah kita jelaskan dari perkataan yang jelas ya dari Abu Haytham ya, yang mengatakan tentang masalah bakhil adalah sebuah pohon di neraka gitu kan. Abu Hatim tadi menyampaikan itu ya. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, sedekah akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Sebagaimana hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'ul ma'rufi taqiyu masari as-su, wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabb, wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan dia dari pintu-pintu keburukan. Sibuk dengan amal soleh, kita akan jauh dari dosa. Sedekah yang tersembunyi, suka memberikan tapi orang tidak diceritakan sama dia, akan memadamkan amarah Rabb. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa membuat Allah marah sama kita sehingga menghukum kita karena kita sering bersedekah. Dan menyambung silaturahim akan menambah umur. Hadis disebutkan dengan sanad hasan oleh Al-Tabarani dalam kitab Al-Kabir. Ibnu Abil Ja'ad, tadi kita sudah sempat sebutkan sedikit statementnya, kita ulangi lagi. Beliau mengatakan sungguhnya sedekah itu menghindarkan dia dari 70 pintu keburukan. Dan juga bahkan bisa menyelamatkan hamba dari kematian buruk atau su'ul khatimah. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna as-sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatis su." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah berkata, hakikat dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Jadi dengan sering bersedekah kita tidak akan mati dalam keadaan bermaksiat. Al-Mubarak Furi berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian yang buruk ialah kematian di mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan juga terbunuh saat lari dari medan perang. Semua itu akan selamat hanya dengan bersedekah. Dan sedekah ini subhanallah Allah Maha Adil. Allah akan melihat kualitas dia, niatnya, seberapa ikhlas dia untuk Allah kabulkan, dan Allah akan menilai kuantitasnya secara jumlah sesuai dengan kadar perbuatan orang tersebut, keadaan orang tersebut. Misal gini, Anda punya cuma 10.000 rupiah, nggak ada lebih daripada itu. Lalu Anda bersedekah dengan 10.000 rupiah semuanya. Allah akan menganggap atau mencatat Anda bersedekah dengan seluruh harta Anda. Dibandingkan dengan orang yang punya 100 juta, tapi dia cuma sedekah 10.000 rupiah. Maka dia bukan dihitung bersedekah seluruh harta, walaupun nilai, ya, atau dia keluarkan 1 juta rupiah. Bukan lagi nilai 1 jutanya Allah lihat, dari total nominal harta dia yang dia miliki. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Ada orang bersedekah 1 dirham, ada yang 100 dirham. Maka Nabi SAW memuji orang yang 1 dirham, karena dia tidak punya kecuali itu dia sedekah, sementara yang sedekah 100 dirham memiliki sekian juta, sekian ribu dirham. Jadi nominal yang Allah lihat, dan dari sesuai dengan keadaan orang tersebut. Itu kemahaadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah berpikir, oh saya masih miskin, mungkin saya kalau sedekah 10.000 beda dong sama orang itu 1 juta. Tidak, insya Allah.